pagi Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini cuacanya cukup cerah. Mari kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita akan mendengarkan informasi gereja minggu ini. Ucapan terima kasih, Koordinator Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada seluruh Panitia Natal yang sudah bekerja melalui persiapan pelaksanaan Natal dari awal sampai acara Natal ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan terima kasih juga bagi seluruh jemaat yang sudah mendukung baik dalam doa, tenaga, dana untuk menyelenggarakan perayaan Natal kita. Dan informasi untuk jumlah persembahan dalam perayaan Natal yaitu awalnya sebesar 1.387.000. Lalu gereja membulatkan menjadi Rp1.500.000 dan sudah dikirim untuk mendonasikan korban bencana banjir di Sumatera melalui BPD GGBI Sumatera. Mari kita akan terus mendoakan saudara kita yang mengalami kehilangan sanak saudara, rumah dan sebagainya. Biarlah Tuhan hadir untuk memberikan penghiburan dan biarlah kita tetap berdoa agar Indonesia dipulihkan. Amin saudara. Dan kita juga bersyukur aksi sosial Natal juga sudah dilakukan pada hari Sabtu kemarin dan kita sudah menyebarkan 40 bungkus, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang kita sudah jumpakan. Terima kasih informasinya dan saya mengingatkan untuk ibadah Natal pada tanggal 25 pada hari Kamis pukul 8 seperti biasa di gereja kita di Rooftop Pamulang Square dan temanya adalah hadiah terbesar. Mari kita akan mengundang saudara kita mengajak keluarga kita untuk beribadah bersama-sama di acara Natal kita pada tanggal 25 Desember ini. Amin saudara, siapa yang siap untuk menyembah Tuhan pada hari ini? Saya mau lihat lambaian tangannya. Haleluya, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan, kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Kami berterima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk cuaca yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami mau menaikkan, meninggikan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan melayakkan setiap kami ketika kami membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur dan kami bersuka cita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebuah yang di bumi. Oh Tuhan, mari sembah Dia, katakan mulia, 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 mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak
semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat maha tinggi. Yesus kami puja. Haleluya. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari lebih lagi nyatakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dan yang akan memerintah selamanya, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, Raja segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Hati kami penuh sukacita dan kami mau menari meninggikan nama Tuhan saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mau bersukacita, kita mau menari buat Tuhan, kita mau bersyukur karena penyertaan Tuhan atas hidup kita nyata. Amin saudara. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan.
Camkan lagu yang merdu, camkanlah yang berseru, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turun malam bermadu. Katakan, Yesus Allah Rahim, lahirnya di Bethlehem. Jadikanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Katakan, Kristus junjungan surga, Kristus junjungan surga, Ia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, Dia layak dinobatkan. Tiga serta manusia, Immanuel namanya. Jadikanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Mari lebih lagi bersuka cita buat Tuhan kita. Katakan, Raja Salam yang benar, Raja Salam yang benar, Maha tinggi dan besar, sumber hidup dan terang, Tabib agung yang menang, yang menghampakan diri jadi hamba ilahi, lahir bagi manusia, damai beri sejahtera. Jadikanlah warta surga, hormat bagi. Katakan, lahir bagi manusia, lahir bagi manusia, damai beri sejahtera. Jadikanlah warta surga, hormat bagi. Camkanlah warta surga, camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Biarlah setiap kita datang membawa pujian syukur kita kepadanya. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Say, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kita mau katakan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, gloria, gloria. Katakan, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sama-sama katakan Gloria. Haleluya. Siapa yang di sini masih bersemangat untuk menyembah Tuhan? Saya mau lihat lambaian tangannya. Haleluya. Puji Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan 2 kali. Yang satu untuk taburan seperti biasa, dan satunya kita masih memberikan persembahan khusus buat saudara kita yang beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau angkat persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini. Kami bersyukur kami boleh menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau berterima kasih. Kami mau bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami membawa persembahan, persepuluhan, komitmen kami, persembahan khusus kami. Kami mau taburkan ke dalam pahi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala hal yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan itu Tuhan, kami membawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Engkau firman yang menjadi manusia. Dan Engkau membawa pengharapan bagi setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami mau menyatakan rasa syukur kami kepada Engkau. Karena Engkaulah juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus,
Thomas. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terpujilah Tuhan, Allah yang telah datang ke dunia, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kami bersyukur Tuhan selama bulan Desember kami sungguh merasakan damai sejahtera, bahkan di seluruh dimanapun kami tinggal. Kemana Natal dikumandangkan, sukacita kami rasakan karena Juru Selamat dunia datang ke dunia ini. Bapa, kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kami mengerti tentang Allah yang telah menyatakan dirinya bagi kami manusia, sehingga kami mengerti siapa Allah yang datang itu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu, untuk mempercayai firman-Mu, bahkan untuk hidup di dalam firman-Mu ini. Kami serahkan juga anak-anak kami Bapa, tolonglah mereka sehingga mereka terus bertumbuh dalam pengajaran firman-Mu. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati orang tua mereka, biarlah mereka mampu mendidiknya dengan baik. Berkati dalam kelas ini mereka akan memisahkan diri. Berkati Tuhan untuk guru yang membimbingnya, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh bertumbuh pengenalan akan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang, selamat datang Eli, udah libur. Kiranya prestasinya akan terus bertumbuh dan baik, dan Tuhan akan berkati sampai selesai nanti ya. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kesaksian. Itu sudah 2 minggu saya batuk parah banget ya, jadi sampai tenggorokan sakit sekali. Tapi seperti yang saya sampaikan waktu Natal kemarin, minggu Sabtu malam itu, Sabtu malam saya susah, suaranya nggak kedengaran, susah banget. Saya bersyukur minggunya bisa berkhotbah, dan kemarin malam saya mengalami demam yang tinggi, dan kembali suara saya ya susah ngomong. Saya bersyukur pagi-pagi bangun saya dalam keadaan segar. Nah, saya punya pengalaman, saya sering sakit Sabtunya, tapi minggu pagi saya sering Tuhan sembuhkan. Nah, saya tahu karena Tuhan ingin supaya saya dapat menyampaikan firman Tuhan, sehingga saya diberikan kesehatan pada waktu minggu pagi seperti ini. Bapak Ibu pasti banyak pengalaman-pengalaman selama bulan Desember ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu pada tanggal 28 minggu depan, kita akan kemas ibadah kita dengan ibadah syukur. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur atas berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mungkin kesehatan, mungkin berkat Tuhan memulihkan
kesehatan, mungkin Tuhan menolong dalam pergumulan saudara. Saya percaya selama Desember pasti ada banyak berkat. Nah, saya ingin tanggal 28 minggu terakhir itu kita gunakan untuk momen ibadah khusus untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini tetap dalam tema Natal, firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah Allah menyatakan dirinya. Jadi Natal itu merupakan Allah untuk menyatakan diri kepada manusia. Dapat saya katakan Natal itu membuka selubung. Ada banyak orang mengatakan dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Wahyu. Dan agak sering berkata, saya mendapat wahyu Tuhan. Dan bahkan di Alkitab itu, kitab yang terakhir itu ada namanya kitab Wahyu. Apa namanya? Arti wahyu itu apa? Wahyu itu sesuatu yang masih terselubung. Jadi Bapak Ibu kalau mempelajari kitab Wahyu itu beda memahaminya. Bahasanya bukan bahasa letterleks yang bisa ditafsirkan langsung, tapi membutuhkan pemahaman yang khusus. Karena ini kitab Wahyu, kitab yang masih terselubung. Banyak arti-arti yang perlu kita renungkan. Jadi seperti wahyu terselubung. Jadi misalkan Bapak Ibu kalau saya baca begini, Bapak Ibu nggak bisa melihat tentang wajah saya. Kenapa? Karena tertutup. Ada nutupi. Nah, tapi begitu saya buka, bisa melihat dengan jelas tentang wajah saya. Nah, itu artinya terselubung, tertutupi. Nah, saya dapat mengatakan bahwa pada saat peristiwa Natal, sebelum Natal itu bukan berarti Yesus tidak ada, bukan. Bukan berarti Yesus datang pada waktu Natal pertama. Penafsiran yang mengatakan Yesus datang tahun 4 sebelum Masehi atau tahun berapapun lah gitu ya. Tapi bagi kita tidak perlu memperdebatkan tentang tepatnya Yesus datang ke dunia. Yang penting kedatangan Yesus itu apa dampaknya? Itu lebih penting. Itu sama seperti pada waktu saya nggak penting harus tahu menu makanan yang saya makan setiap hari. Saya nggak penting. Bagi saya nggak penting mengingat menu makanan kemarin, seminggu yang lalu. Itu nggak penting, tapi yang penting adalah makanan yang saya makan itu menyehatkan tubuh saya. Itu yang terpenting. Jadi banyak orang sekarang sudah mulai orang-orang yang nggak percaya Yesus mendebat. Di antara kita pengikut Kristus berbeda tentang kapan kedatangan Yesus. Bahkan bulannya pun bukan bulan Desember, tapi masalahnya itu nggak penting, saudaraku. Yang terpenting adalah bagaimana dampak kedatangan Yesus dalam dunia ini. Nah, jadi sebelum Natal pertama itu sesungguhnya Yesus sudah ada. Jadi jangan keliru bahwa Yesus datang 2005 tahun yang lalu, enggak, tapi sudah ada, tapi masih terselubung. Nah, Natal itu adalah merupakan membuka selubung atau menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Agak panjang ayatnya. Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca
bersama, atau Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab masing-masing ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah itu bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di sini ada yang berkata dalam ayat ini disebutkan karena Yusuf suaminya. Ini bukan berarti bahwa Maria dan Yusuf sudah menikah, sudah suami istri, belum. Tapi setelah tradisi waktu itu, mereka yang sudah akrab itu biasanya mereka bisa disebut suami istri. Nanti mereka dulu kan beda ya, sekarang kan jauh banyak komunikasi, tapi dulu kan nggak ada. Nanti mereka bertemu, kenal. Nah biasanya waktu mereka sudah sama-sama cocok, senang, lah mereka bisa diboyong ke rumah laki-laki itu. Nah pada waktu, tapi mereka bukan berarti sudah hidup bersama, sudah berhubungan, bukan. Tapi mereka untuk memperkenalkan lebih akrab. Mereka tidak satu rumah, mungkin mereka sudah sering ketemu waktu itu sebelum menikah. Jadi dikatakan sini belum bersuami istri, belum menikah, masih tunangan, berkali-kali disebutkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kita membaca firman Tuhan ini, kita akan belajar apa yang dinyatakan Allah pada saat Natal itu. Apa yang disingkapkan Tuhan, wahyu apa yang dibukakan Tuhan pada saat momen Natal itu. Saudaraku, kita tahu minggu sore yang lalu pasti tema Natal itu adalah tentang kasih ya, tentang Yohanes pasal 3 ayat 16 ini merupakan sentral di dalam Natal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi karena begitu besar, ini tidak bisa dibantahkan tentang kasih Allah. Tidak ada yang bisa mematahkan tentang pernyataan yang menyebutkan karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Saudara-saudara, disebut anak-anak Allah. Amin. Kita sesungguhnya mau nggak mau, suka nggak suka, kita, saya dan saudara
sesungguhnya kita tuh anak iblis. Kenapa? Sebelum kita percaya Yesus, bos kita iblis. Kita menuruti apa kata iblis. Perbuatan kita perbuatan iblis. Saat kita percaya Yesus, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga bos kita bukan iblis lagi tapi Allah. Itu sebabnya iblis gak senang. Setiap orang yang percaya Yesus itu berarti mereka meninggalkan iblis, meninggalkan Tuhan yang lama. Iblis gak suka itu. Itu sebabnya semakin kita setia Yesus, godaannya semakin besar. Iblis semakin bekerja keras. Bagaimana supaya kita batal, supaya kita kembali lagi menjadi pengikut Tuhan. Jadi inti Natal adalah karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia menyerahkan anak yang tunggal datang ke dunia ini, menyelamatkan kita, menebus dosa kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, saudaraku, ini kita sudah sering mendengar, sudah tahu, dan mungkin sudah menjadi keyakinan yang mendalam bagi kita. Tapi yang lain, yang mungkin kita saat ini mungkin masih samar-samar tentang Yesus, tentang Allah. Nah, kita akan belajar apa yang disingkapkan tentang Allah kepada manusia dalam momen Natal ini. Yang pertama yang Tuhan singkapkan adalah bahwa Allah ingin menyatakan bahwa Allah itu adalah setia. Setia pada janjinya. Saudara, kita itu kadang-kadang, ya mungkin bukan kadang, tapi kita sering tidak bisa setia pada janji kita kepada manusia. Ada banyak pasangan suami istri yang bercerai. Intinya bukan ekonomi, intinya bukan nggak punya anak, intinya bukan masalah apa-apa, tapi intinya adalah mereka sedang mengingkari janji dalam pernikahan. Kalau kita ingat terus janji pernikahan itu, apapun masalahnya tidak akan mungkin kita berpisah. Jadi intinya adalah karena gagal memegang janji. Nah, itu karakter manusia. Saya sering mengatakan, orang berkata, nggak apa-apa lah, anak kecil itu gampang dibohongi. Justru saya mengatakan, Bapak Ibu, jangan membohongi anak-anak sejak anak itu masih kecil. Kita jangan berbohong. Supaya apa? Kita menanamkan pada anak itu, sehingga dia pun nanti bertumbuh, dia tidak akan berbohong. Kalau selama kecil kita berbohong, nggak apa-apa, dia masih kecil. Kita selalu berbohong pada dia bertumbuh, akan menjadi anak yang tidak bisa memegang janjinya. Nah, kita belajar saat ini bahwa Allah menyatakan diri dalam Natal itu, ingin menyatakan kepada manusia bahwa Allah adalah setia dalam janjinya. Nah, kita akan lihat bagaimana sejarah atau sebelum Natal pertama kedatangan Yesus di dalam dunia ini. Bapak Ibu, sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus datang itu, sesungguhnya sudah ada berita nubuatan tentang Natal. Di dalam waktu Adam jatuh dalam dosa Taman Eden, lalu Tuhan menghukum manusia. Adam dihukum, tetapi ular iblis juga dihukum. Nah, dalam Kejadian pasal yang 3 ayat 15, kita bisa melihat di dalam konteks ini bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu,
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini suatu merupakan awal cikal bakal dari Injil. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada firman Tuhan dalam kitab Kejadian ini, pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 ini menyebutkan bahwa keturunan manusia akan meremukkan kepala iblis, akan mengalahkan, akan membinasakan. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ini merupakan embrio dari Injil, berita tentang kedatangan Yesus. Itu sekitar 4.000 tahun sebelum Yesus datang, atau 4.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada berita kembali sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi, 2.000 tahun sebelum Yesus datang. Nah, disampaikan melalui Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Itu Tuhan berkata bahwa Abraham akan menjadi berkat. Akan menjadi berkat kalau kita membuka dalam kitab ini, dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 3, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu kita lihat bagaimana dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat yang ke-14 dan 16 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi perhatikan, hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi bukan keturunannya secara universal, tapi disebutkan hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus itu, kita akan diselamatkan, kita akan diberkati. Nah, kemudian tahun 750 sebelum Masehi ada lagi nubuatan dari Nabi Yesaya. Katakan dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi tahun 750 sebelum Masehi, nubuatan itu, wahyu itu diulang lagi melalui Nabi Yesaya. Seorang anak laki-laki mengandung, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama Immanuel. Kemudian dalam tahun yang sama, dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Disampaikan kembali nubuatan itu melalui Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Dan kemudian disusul oleh nubuatan yang disampaikan oleh nabi yang lain, yaitu Mika. Dalam nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika dikatakan, dalam ayat Mika ini dikatakan, akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel. Ini menggambarkan tentang kedatangan Yesus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian semenjak tahun 400 sebelum Masehi, 400 sebelum Yesus datang, tidak ada muncul lagi nubuatan-nubuatan. Nggak akan ada wahyu-wahyu tentang Yesus, tentang Allah. Lalu itu sebabnya bangsa Israel sedang menanti dengan serius tentang kedatangan Sang Mesias itu. Tapi selama 400 tahun tidak ada nubuatan tentang Mesias itu. Sehingga bangsa Israel sangat menanti dengan begitu hebat, dengan begitu keras selama 400 tahun. Itu sebabnya begitu ada sosok yang muncul yang luar biasa, mereka bangsa Israel langsung berkata, apakah engkau Mesias? Kenapa? Karena mereka menantikan sosok Mesias itu selama 400 tahun. Mereka menantikan begitu ada orang yang sosok pemberani, yang garang. Lalu mereka berkata, apakah engkau Mesias? Orang itu berkata, bukan, saya Yohanes Pembaptis. Tetapi saudaraku, selama ratusan tahun mereka menunggu janji itu. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal yang keempat, Galatia pasal 4 ayat yang keempat, Bapak Ibu, saya tulis ini dalam bahasa Indonesia saya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sekarang ada Alkitab itu terjemahan baru kedua, TB2. Bapak bisa belajar. Ada terjemahan bahasa sehari-hari, terjemahan lama, terjemahan baru. Nah, sekarang yang terbaru itu ada TB2. Supaya kita semakin mengerti, mempelajari itu. Ada dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi pada saatnya yang tepat. Dalam bahasa Indonesia perjanjian baru dikatakan pada genap waktunya. Tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi pada saat yang tepat Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Anaknya itu dilahirkan oleh seorang wanita yang hidup di bawah kekuasaan hukum agama pada saat yang tepat. Setelah genap waktunya. Jadi selama ratusan tahun bangsa Israel menunggu penggenapan kedatangan Sang Mesias itu. Menunggu terus. Ada sosok yang luar biasa penampilannya. Lalu mereka berkata, apakah engkau Mesias? Dan ternyata bukan. Ternyata sosok itu Yohanes Pembaptis. Tapi tiba-tiba Galatia menulis pada waktu yang tepat. Pada saatnya yang tepat. Dan Yesus sungguh-sungguh datang ke dalam dunia itu. Saya nggak tahu saudaraku. Janji mulai zaman Adam sejak 4.000 tahun. Kemudian melalui nabi-nabi. Abraham, mulai nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Mika, dan nabi-nabi yang lain. Sampai berhenti tahun 400 tahun sebelum Masehi, tidak ada lagi.
Tapi pada saat yang tepat, artinya sekitar 400 tahun kemudian Yesus datang. Itu menunjukkan bahwa sungguh-sungguh janji Tuhan ditepati. Itu sungguh-sungguh bahwa Allah itu sangat menepati janjinya, Allah sangat setia kepada janjinya. Jadi yang pertama, Natal itu mengajarkan pada kita, pada saya dan saudara, Allah yang berjanji ribuan tahun di dalam Alkitab. Supaya percaya bahwa Allah itu pasti menepati janjinya. Sekarang manusia sedang menunggu. Kapan Yesus datang kedua kalinya? Saya nggak tahu, tapi saya percaya seperti dalam kitab Galatia, pada saat yang tepat pasti Yesus akan datang kedua kalinya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pegang janji Tuhan. Saya percaya pada waktu yang tepat janji itu akan diberikan kepada saudara. Amin. Tuhan nggak pernah berbohong. Tuhan selalu setia pada janjinya. Janji Tuhan bukan matematika. Besok itu berarti Tuhan tidak berjanji seminggu, bukan berarti 7 hari. Tuhan berkata 1 tahun bukan berarti 352 hari. Tapi Tuhan akan berjanji. Tidak berhitung, tidak pasti tentang waktunya. Tapi yang pasti bahwa Tuhan akan menepati janji, dan paling menyenangkan adalah tepat pada waktunya. Kalau Bapak Ibu memberikan kepada anak kita, janji anak kita sebelum waktunya diberikan, itu kadang-kadang akan membahayakan saudara, akan membahayakan anak kita. Sekarang ada musim sepeda listrik, motor listrik. Waduh, di perumahan-perumahan sekarang banyak anak-anak yang masih kecil itu mungkin baru bisa berjalan langsung dibelikan orang tuanya sepeda listrik. Saya mau nabrak itu, saudaraku. Saya dari jalan besar, anak-anak rombongan 3 anak itu masih mungkin baru bisa berjalan tuh, kenceng aja tuh dari gang kecil. Waduh. Belum waktunya. Membahayakan. Itu sebabnya mari kita percaya kalau sudah waktunya yang terbaik, pasti janji itu akan diberikan saudara. Kalau belum waktunya kadang membahayakan kita, membuat celaka. Tapi percaya dengan Mazmur 12 ayat yang ke-7 ini, dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Amin. Janji Tuhan murni. Janji manusia enggak murni. Tapi janji Tuhan itu murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji yang murni. Jadi pegang janji Tuhan. Jadi Natal menyatakan Allah memproklamirkan diri, Allah mengenalkan pada manusia bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Mari kita akan pegang janji Tuhan, Allah setia itu. Lalu yang kedua, saudaraku, Natal Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dari mana kelihatan kemahakuasaan Allah dalam momen Natal? Yang pertama adalah pada saat kelahiran Yesus Kristus. Secara ajaib dikatakan Yesus berkata oleh malaikat kepada Maria yang belum bersuami, yang belum bersetubuh dengan laki-laki. Itu tidak mungkin, secara hukum alam gak mungkin bisa melahirkan. Gak mungkin. Itu sama dengan bagaimana Yesus bisa berjalan di atas air, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena berat badan kita lebih besar daripada air.
Sehingga orang yang masuk laut pasti tenggelam. Itu hukum alam. Tapi Yesus mengalahkan hukum alam itu, bisa berjalan atas air. Orang nggak bisa terbang, terangkat naik ke atas. Kembali, kenapa? Karena berat badan kita lebih besar. Sehingga orang yang jatuh dari atas pasti jatuh ke bawah. Tapi Yesus bisa terangkat. Kenapa? Membuktikan bahwa Yesus mengalahkan hukum apapun yang ada di dunia ini. Karena Dia pencipta semuanya. Yesus pakai Maria melahirkan seorang anak. Wanita yang belum bersuami. Wanita yang belum pernah berhubungan. Wanita yang masih perawan. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Apa yang Tuhan kehendaki bisa terjadi. Dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami, bagaimana mungkin? Tidak mungkin terjadi, tapi kembali. Kelahiran Yesus, bayi yang dikandung seorang perawan, itu adalah sesuatu yang mustahil. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Lalu bukti yang kedua, kemahakuasaan Tuhan ditunjukkan pada waktu ada sebuah bintang yang menuntun, bintang di Bethlehem. Bapak Ibu, waktu Bapak banyak itu, waktu itu banyak orang-orang menyembah bintang-bintang itu. Tapi justru pada saat itu, di dalam Matius pasal 2 ayat 9, setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat itu di timur itu mendahului mereka dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudaraku, bagaimana sebuah bintang yang selalu menuntun orang Majus itu, sehingga orang Majus tinggal berjalan seperti GPS itu, tinggal mengikuti bintang itu, kemanapun bintang berada akan terus berjalan sampai akhirnya berhenti tepat di mana bayi Yesus dilahirkan. Itu semuanya menunjukkan Allah yang mengendalikan, Allah yang Maha Kuasa menunjukkan, dan itu disingkapkan kepada kita sebagai manusia pada saat Natal. Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu Yunus melarikan di kota, lalu Tuhan memakai apa? Sebuah ikan memangsa Yunus dan membawa Yunus kepada jalan Tuhan. Pada waktu Bileam, untuk mengalami Bileam, Tuhan memakai keledai. Pada waktu menolong Elia memberikan makan, Tuhan menggunakan seekor burung gagak. Pada waktu Petrus menyangkal Tuhan, Tuhan menggunakan seekor ayam jago yang berkokok. Tuhan menggunakan apa saja, karena Allah Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu, jangan heran kalau Tuhan pakai apapun untuk menolong saudara. Saya nggak pernah ingat Bapak Ibu, nggak pernah lupa tentang peristiwa waktu saya diberi makan pemulung. Itu nggak akan pernah saya lupakan. Dalam kondisi tidak ada uang sama sekali.
utama bersih-bersih, barang-barang mau dibuang. Tiba-tiba pemulung datang, Bu, barang-barang nggak kepake. Oh ya Pak, saya mau buang. Lalu dimasukin dalam keranjang. Dan setelah itu pemulung berkata, Bu, ini Bu, ada uang sedikit. Lah, nggak usah Pak, nggak apa-apa Bu. Tuhan pakai pemulung. Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman. Tuhan pakai siapapun. Bahkan mungkin Tuhan pakai bukan manusia, bahkan mungkin Tuhan pakai musuh-musuh yang membenci saudara. Tuhan bisa pakai itu semuanya. Orang mungkin yang tidak Anda kenal sebelumnya. Jadi jangan terlalu berharap kepada orang yang baik dengan saudara. Kadang-kadang justru orang yang baik dengan saudara dipakai Tuhan untuk menegur saudara. Tapi sebaliknya musuh kita, orang yang gak suka dengan kita, yang kita gak kenal, kadang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Apapun bisa dipakai Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi bintang itu yang menuntun orang Majus sampai ke dalam di mana Yesus dilahirkan. Saudaraku yang ketiga, kita melihat di sini kemahakuasaan itu luar biasa. Ada seorang dokter. Dokter itu diinjili temannya dan selalu nggak mau percaya Yesus. Lalu temannya jengkel. Baik, kalau kamu nggak percaya Yesus nggak apa-apa. Tapi ini pesan saya. Kalau suatu saat kamu mengalami jalan buntu, ada masalah, kamu nggak bisa berpikir lagi, jalan semua buntu, kamu tempuh buntu. Ingat, Yesus itu Maha Kuasa. Minta tolonglah pada Yesus. Kemudian dia pulang, kemudian hujan deras. Dokter itu sangat lelah, karena di saat pagi ada banyak pasien, dia lelah sekali. Tiba-tiba di tengah hujan itu diketuk oleh seorang anak, diketuk pintunya. Pak dokter, Pak dokter, Pak dokter. Lalu begitu dibukakan, ada seorang anak yang kehujanan dan dia menangis. Kenapa nak? Tolong saya Pak dokter, tolong mama saya Pak dokter. Kenapa? Mama saya lemas, demam, badan panas tinggi. Pak dokter tolong, Pak dokter. Lalu Pak dokter dengan keadaan lelah, ngantuk, lalu mengambil obat itu. Kenapa? Panas, demam tinggi Pak dokter, batuk. Lalu sambil ngantuk, sambil itu dikasih obat. Nah ini kasih mamamu ya. Makasih Pak dokter, lalu lali anak itu. Nah, begitu lali dalam hujan-hujan itu, karena membuka pintu itu, Pak dokter nggak ngantuk lagi, seger lagi. Nah, begitu seger deh. Nah ini obatnya. Lalu yang saya kasih anak saya, anak itu obat apa? Nah, ternyata itu racun tikus, saudara. Pak dokter shock. Waduh, dia buka pintu. Sudah nggak anak, gelap. Dia nggak kenal anak itu, nggak tahu rumah di mana, nggak tahu. Dokter menolong, wah celaka ini, nanti kalau ibu itu meninggal, saya pasti cari polisi, saya ditahan. Dokter itu sedih, kalau ingat kata temannya itu, kalau jalanmu buntu, masalah buntu, ingat, datang Yesus, dia Maha Kuasa. Lalu dokter itu diam sejenak. Saya nggak kenal engkau Tuhan, tapi kata teman saya, engkau Yesus Kristus Maha Kuasa. Jadi jikalau engkau Maha Kuasa, tolong saya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Tolong Tuhan, tolong. Kalau kemudian pintu diketuk lagi. Pak dokter. Loh kenapa nak? Pak dokter, di tengah-tengah hujan saya lari kencang dan saya tersandung, saya jatuh. Obat saya hilang Pak dokter. Obatnya hilang.
minta lagi Pak dokter. Dokter berkata, aduh Tuhan, aku percaya Engkau Yesus. Engkau yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jikalau Anda punya berjalan buntu, sudah mentok, jangan sampai lupa, Yesus Maha Kuasa menolong saudara. Apapun masalah saudara, Dia mengasihi saudara. Percayalah, Dia Maha Kuasa. Dan yang ketiga, Allah itu beserta dengan kita dalam kelahirannya. Dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Anak itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Manusia berdosa terpisah dengan Allah, tidak bisa ditolong. Tetapi melalui Allah Immanuel itu mempersatukan kembali dengan kita, sehingga kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Hanya dengan Yesus Kristus kita dipersatukan kembali, karena Dia bersama-sama dengan kita, orang yang percaya Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, Dia Immanuel beserta kita. Waktu kita diadili dalam tata pengadilan Allah, kita dibenarkan karena Yesus membenarkan. Dia beserta dengan kita orang percaya. Apa sebabnya Daud berkata, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Kalau Yesus beserta kita, apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Kalau Allah Immanuel besertakan kita, apapun kesulitan saudara dalam hidup ini, percayalah, saudara tidak akan sendiri. Walaupun teman-temanmu meninggalkan engkau. Saya pernah mengalami teman-teman pendeta saya meninggalkan saya. Teman-teman pendeta meninggalkan saya. Saya percaya firman ini, saudaraku. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, itu digenapi. Dia berserta menyertai saudara dan saya. Saudaraku, sebagai kesimpulan kita akan merenungkan ini, bahwa Natal itu adalah wahyu, pernyataan bahwa Allah membuka selubung itu, memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kita belajar, kita mengenal tiga hal melalui Natal, menunjukkan bahwa Allah itu setia pada janjinya. Melalui peristiwa Natal, Allah menyatakan diri bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Melalui peristiwa Natal, Allah menyatakan diri bahwa Dia adalah beserta dengan saya dan saudara. Biarlah sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan, Allah yang kudus, menyembah Dia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Tuhan, Dia Allah Maha Kuasa.
Allah yang kudus. Dia menyatakan dirinya melalui Natal pertama, menyatakan diri bahwa dia adalah Allah yang setia pada janjinya. Dia Allah yang maha kuasa. Dia yang menyertai selalu beserta dengan kita. Jikalau dia menyertai kita, jikalau dia maha kuasa, apa yang kita takutkan? Dia menepati janjinya. Mari tak setia Pak Tuhan. Mungkin selama tahun 2005 ini kita sering gak setia, tapi tidak akan ambil komitmen. Kita akan perbaiki diri. Setia Pak Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Sama-sama agungkan Dia, nama yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Ciptakan suci-Mu, kami menyembah. Sempurna kami puja Engkau Raja. Lebih dalam kita nyatakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Segala
Kami naikkan syukur kami Bapa. Kami boleh menyembah Tuhan. Allah yang menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang setia pada janjinya. Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami percaya itu. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Bapak semuanya, supaya kami dapat mengakhiri tahun 2025 bersama dengan Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan dalam hati kami, sehingga kami masuk 2026 dengan harapan yang baru, semangat yang baru, keyakinan yang baru, karena kami memiliki Allah yang kuasa, Allah yang menepati janjinya, Allah yang Immanuel beserta dengan kami. Bila itu modal kami untuk kami masuki tahun 2026 nanti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, saat kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saat kita meninggalkan ruangan ini untuk kita pulang ke rumah masing-masing, biarlah kiranya berkat Tuhan menyertai saudara. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu semua, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan